kandangnya tertutup, kandangnya di atas gitu ya. Kemudian karena jauh dari panduan terbaik yang dari Al-Quran, maka kesulitan-kesulitan yang akan dialami juga banyak. Kalau kita kembalikan ini semua kepada sesuai dengan peruntukan mereka, Masya Allah kita akan mendapat faedah yang sangat besar dari peternakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat ternak dimanapun Anda berada, kembali bertemu dengan saya Tri Adi Wijaya di channel iKurban Indonesia. Masya Allah, hari ini kita berkesempatan bertemu di area gembalaan karena kita mau membahas tentang pola kandang breeding yang hari ini khusus bahas tentang gembala. Masya Allah ya, tentang gembala ini sesungguhnya merupakan pola peternakan terbaik yang harusnya menjadi cita-cita dari semua peternak, untuk memiliki lahan gembala, untuk memiliki padang rumput yang luas gitu ya, untuk memiliki ternak-ternak yang kemudian dilepaskan gitu. Karena Masya Allah, kalau kita kembalikan peternakan ini kepada panduan terbaik kita, yakni di Al-Quran, maka cerita di Al-Quran itu, apa yang Allah sampaikan adalah kisah-kisah peternakan atau panduan-panduan peternakan yang semuanya adalah menceritakan tentang pola peternakan gembala. Atau kalau kita kemudian lihat di peternakan modern yang diklaim sebagai peternakan modern, yakni di Australia atau di New Zealand, maka kita akan lihat tuh di dua negara itu pola peternakan yang kemudian dipilih adalah pola peternakan gembala, bukan seperti peternakan yang ya rata-rata ada di Indonesia lah, bikin kandang, kemudian kandangnya tertutup, kandangnya di atas gitu ya, yang itu akan kemudian karena jauh dari panduan terbaik yang dari Al-Quran, maka kesulitan-kesulitan yang akan dialami juga banyak. Masya Allah ya, ini juga jadi salah satu pelajaran buat kita bahwa kalau kita jauh dari Al-Quran, kalau kita jauh dari panduan-panduannya, kalau kita jauh dari cahayanya, maka kehidupan kita pasti akan sulit. Baik sahabat ternak dimana Anda berada, Masya Allah ya, kita kembali ke tentang pola gembala ini. Jadi kalau kita kembali mengingat tentang kisah Nabi Musa itu ya, setelah beliau dinikahkan oleh Nabi Syuaib di negeri Madian, itu beliau dapat tugas tuh selama 8 tahun plus 2 tahun kalau digenapkan itu untuk gembala kambing. Ceritanya kan masyhur itu tentang bagaimana Nabi Musa kemudian membawa tongkat ya untuk menggembala kambingnya. Tongkat ini fungsinya untuk mengarahkan hewan ternak plus kemudian mengambil apa-apa yang ada di atas, daun-daunan, buah-buahan atau apapun yang kemudian dibutuhkan oleh hewan ternak. Sembari mengawasi hewan ternaknya, maka Nabi Musa itu alaihissalam kemudian ngambilin berbagai macam tumbuhan-tumbuhan atau dedaunan yang dibutuhkan oleh hewan ternak agar nutrisinya tercukupi. Ya, seperti kita tahu kalau hanya mengandalkan rumput seperti ini, maka nilai proteinnya kan tidak sebagus kalau dari tumbuh-tumbuhan yang berada di atas. Kalau bahasa Jawanya itu ramban gitu. Ya kalau secara ilmiah rumput ini hanya sekitar 8-10% protein kasarnya. Tapi kalau kita bisa ngambil yang berada di
tumbuh-tumbuhan tinggi daun-daunnya itu seperti lamtoro, kemudian daun nangka, kemudian indigo vera, kemudian macam-macam banyak ya jenisnya. Maka setidak-tidaknya kita akan mendapat sumber pakan yang nilai proteinnya sekitar 13 ke atas ya, 13% ke atas. Ada yang mengatakan bahwa indigo vera nilai proteinnya paling tinggi yakni 23 sampai 27. Masya Allah ya. Kalau itu bisa kita penuhkan kepada hewan ternak kita, maka hewan ternak kita akan bertumbuh dengan baik karena nilai proteinnya yang dalam tubuhnya bagus. Itu cerita tentang di Al-Quran. Ada lagi cerita juga tentang bagaimana kemudian coba kita baca ya di surat An-Nahl ayat 6 itu kita akan mendapat kesenangan pandangan mata waktu kita menggiring kembali hewan ternak kita ke kandang dan nanti melepaskannya kembali. Insya Allah Allah sudah kasih isyarat bahwa kesenangan pandangan mata kita itu salah satunya yang bisa kita peroleh dari melihat hewan ternak kita ketika dia kembali dari gembalaan masuk ke dalam kandang, dan kemudian ketika mereka berangkat tuh untuk nyari pakan. Artinya mungkin ya kalau petang hari gitu, petang hari itu kambing-kambing itu kan senang sekali ya, aktif sekali. Nanti bisa ditambahkan di video selanjutnya ini sembari saya cerita tentang senangnya kambing itu waktu sore hari dan pagi hari itu. Kalau bahkan anak-anaknya kambing itu kalau pagi itu kayak, dan sore ya, pagi dan sore itu kayak Masya Allah ya, kayak olahraga lari loncat-loncat Masya Allah gitu, menunjukkan kebahagiaannya ketika mereka keluar dari kandang ya dan masuk ke kandang kembali. Artinya apa? Kalau ini isyarat dari Allah bahwa kita akan mendapat kesenangan pandangan mata ketika melihat bahwa hewan ternak kita masuk ke kandang dan keluar kandang, maka mereka masuk kemana dan keluar kemana itu. Ya kalau masuk ya ke kandang, tapi dari mana? Pasti dari lahan gembala. Ya, kalau keluar lagi gimana? Dia pasti dari kandang keluar ke lahan gembalaan. Kan begitu gitu, ya. Jadi pola gembala ini adalah pola yang kemudian menjadi panduan peternakan terbaik buat kita yang ada di Al-Qur'an juga. Jadi tadi Nabi Musa ya, kemudian ada cerita tentang hewan ternak yang keluar dan masuk gitu ya. Coba kita baca lagi tuh di surat Abasa ya, surat Abasa itu dan surat Az-Naziat terutama. Maka kita juga akan mendapat inspirasi beternak yang kemudian inspirasi beternak itu pasti muaranya kepada kembali ke alam ya, bukan kemudian ternak itu dikandangin gitu, tiap hari dikandangin, dilihat, enggak. Tapi bagaimana kemudian kita mengembalikan hewan ternak kita ini kembali ke alam sesuai dengan fitrahnya bahasa kita, sesuai dengan mereka diciptakannya bagaimana. Karena ya masa sih kalau guyonan kami di kandang itu, masa sih kita ini yang manusia yang kakinya dua ini harus nyarikan makan bagi hewan ternak kita yang kakinya empat. Masya Allah ya, kita yang manusia ini hanya punya tangan gitu, mereka punya kaki empat yang kemudian bisa berjalan sendiri, milih makan sendiri untuk mencukupi kebutuhan pakan mereka. Masya Allah, kalau kita kembalikan ini semua kepada sesuai dengan peruntukan mereka, Masya Allah kita akan mendapat faedah yang sangat besar dari peternakan ini. Baik kawan-kawan sobat ternak di mana Anda berada, kalau dari
pertemuan yang lalu, maka kita akan dapat 4 poin ya yang harus kita perhatikan untuk pola kandang ini ya. Yang pertama tentang kesehatan, yang kedua tentang kenyamanan, yang ketiga tentang kemudahan perawatan, yang keempat tentang keselamatan ketika dia beranak. Karena ini kita bahas tentang pola kandang breeding ya. Kita masuk ke pertama deh, tentang kesehatan ya. Kita bisa lihat lah, kalau kemudian setiap hari hewan ternak kita berjalan-jalan, setiap hari beraktivitas, rutinitas yang banyak gitu ya, maka akan ada tingkat kesehatan yang meningkat di situ. Apalagi dia berjemur pagi hari ya, kemudian dia mungkin kalau di belakang ini ada sungai, berenang gitu, Masya Allah itu ya, Masya Allah, akan sangat bagus tuh tingkat kesehatannya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan pola kandang yang entah pola kandang atas, kalau yang kemarin saya ceritakan tentang pola kandang yang di plesteran atau di pasir, itu pasti bercampur dan mereka nggak bisa milih tempat yang cukup luas untuk menghindari kotoran mereka ya. Tapi kalau kita gembala begini, Masya Allah, sang hewan ternak kita itu akan kemudian bisa memilih tempat untuk mereka buang kotoran dan kemudian makan. Nah, itu faedah besar tuh dari pola gembala itu tentang kesehatan. Insya Allah kita bisa bayangin sendiri dah, kalau ini kemudian diaplikasikan dalam peternakan kita, Masya Allah, tingkat kesehatannya akan sangat naik, sangat bagus. Yang kedua tentang kenyamanan ya, fitrahnya mereka berada di alam bebas kok, ya pasti sangat nyaman. Mereka sesuai dengan habitatnya, mereka sesuai dengan apa yang diturunkan melalui genetiknya mereka gitu ya, sehingga ya nyaman sekali kalau kemudian hewan ternak ini berada di alam lepas, Insya Allah ya. Mohon maaf, ini ada backsound dari anak-anak yang sedang mandi gitu ya, nggak apa-apa ya. Kita cerita tentang hewan ternak ini. Kemudian nyaman lagi, apalagi kalau dia liatin matahari, sinar matahari ya, seperti di surat An-Naziat itu kan sudah diceritakan tentang sinar matahari itu. Tinggal sekarang melengkapi dengan sinar rembulan. Jadi bagaimana desain kandang kita itu bisa kemudian mereka kalau pas ada bulan itu bisa ngeliatin bulan itu seperti apa sekarang bentuknya. Tinggal desain tempat bermalam mereka saja gitu ya. Nah, itu tentang kenyamanan ya, nyaman sekali ya. Apalagi kalau kita nyaman itu tidak hanya hewan ternak, nyaman untuk anak gembalanya. Wah, enak sekali gini, seperti saya sekarang ini, duduk-duduk ngeliatin hewan ternak, mungkin sambil murojaah Al-Quran, mungkin sambil merenungkan ciptaan-ciptaan Allah, ngeliatin langit, ngeliatin gunung, ngeliatin padang gembalaan, ngeliatin macam-macam apa yang diciptakan oleh Allah, maka itu akan menambah rasa takjub kita sama Allah melalui ciptaan-ciptaannya Allah. Nyaman sekali pasti anak gembala kita ya. Yang ketiga poinnya tentang tadi kenyamanan ya, tentang kenyamanan, tentang kebahagiaan juga, Masya Allah, akan sangat meningkat. Orang hewan ternaknya meningkat, kebahagiaannya pasti juga anak gembalanya juga meningkat. Nah, yang terakhir yang menarik adalah tentang keamanan ketika mereka kemudian melahirkan. Ya, Masya Allah ya, kalau domba itu dalam beberapa menit itu sudah bisa langsung berdiri. Dalam beberapa menit sang induk juga langsung bisa berdiri secara normal kalau dia cukup beraktivitas untuk menyiapkan proses kelahirannya. Jadi ketika pola peternakan gembala ini kita pilih, maka proses melahirkan itu Masya Allah akan sangat mudah ya. Beda dengan pola kandang yang kecil gitu ya,
kemudian aktivitasnya sedikit gitu ya, maka otot-otot di sekitar paha dan panggul ini juga jarang dilatih sehingga kemudian mengalami kesulitan ketika melahirkan. Itu yang sering terjadi di kami. Ya, maka pola gembala ini adalah pola terbaik untuk peternakan breeding kita. Ada banyak sekali faedah, ada banyak sekali yang bisa kemudian kita capai kalau kita bisa mengikhtiarkan peternakan gembala ini untuk proses breeding kita. Insya Allah, kami pun minta doa dari pemirsa semua, sobat ternak dimanapun berada, semoga Ayu Kurban Indonesia bisa mendapatkan amanah dari Allah untuk memiliki lahan gembala yang bisa dipergunakan oleh hewan ternak kami. Kami pun sedang berikhtiar, maka dari itu kami memilih tempat ini ya. Ini bukan tempat kami memilih tempat yang ada hewan ternak yang sedang digembala, dia terlepas di alam bebas, agar kita punya gambaran nanti kira-kira kayak apa sih gembala itu. Dan kami pun terus terang belum memiliki itu, sehingga kemudian minta doa dari panjenengan semua, para pemirsa semua, sobat ternak dimanapun Anda berada. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Kita akan nanti bahas tentang pola kandang milking setelah ini. Ya, ini apa? Tentang memerah, pola kandang untuk perah. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam sukses.